Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Gimana hari ini, semangat gak? Semangat dong harusnya, karena hari ini hari Minggu. Kita mau beribadah, kita mau mendengarkan cerita, kita juga mau memuji Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis, kita siap-siap, kita beribadah kepada Tuhan, oke? Nah sebelumnya Kak Cantik mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita nyanyi lagu Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Pakai gerakan ya, masih ingat kan? Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi kami beristirahat. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi ini Kau boleh bangunkan kami dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, bimbing kami, agar kami mampu memahami apa maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pembacaan hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Oke, Kak Cantik akan membacakannya untuk adik-adik. Nehemia 3 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan, serta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, pembacaan pada minggu ini terambil dari kitab Nehemia. Nah Nehemia itu adalah seorang nabi. Nah sebelumnya Kak Cantik punya film. Nah adik-adik tonton dulu ya filmnya, cerita tentang Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka.
Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Sekarang Kak Cantik mau kasih lihat adik-adik 3 gambar. Nah, kita lihat ya, gambar yang pertama itu ada 2 anak dan 1 mamanya lagi membereskan mainan. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana? Suka beresin mainan nggak kalau misalnya udah selesai main? Nah, kalau misalnya adik-adik beresin mainnya bareng sama mama atau sama kakak atau sama adik, pasti membereskannya lebih cepat selesai. Nah, kalau gambar yang kedua, ada ayah, ibu, sama ada anak perempuan lagi sama-sama masak. Wah, siapa di sini yang suka masak sama mama sama papa? Nah, ini juga bagus adik-adik, karena kalau misalnya kita bantu mama atau bantu papa masak, pasti masakannya cepat selesai, jadi kita bisa langsung makan. Nah, gambar yang ketiga, wah ini lagi bareng-bareng nih adik-adik, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Mereka semua lagi bekerja sama, lagi bersama-sama membersihkan rumah. Ada yang lagi lap meja, ada yang lagi lap kaca, ada yang lagi membersihkan debu. Wah, kalau misalnya semuanya dikerjakan dengan sama-sama, pasti pekerjaannya cepat selesai. Seperti yang dilakukan Nabi Nehemia di kota Yerusalem saat membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak. Sama seperti Nabi Nehemia adik-adik, dia bekerja sama dengan bangsa Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak. Nah, pada akhirnya selama 52 hari pengerjaan, akhirnya temboknya sudah selesai. Sekarang kan adik-adik lagi di rumah. Nah, adik-adik bisa melakukan apa saja bersama-sama dengan mama, papa, kakak, adik, oma atau opa atau siapapun di rumah adik-adik. Seperti yang Kak Cantik tadi kasih contoh, gambar yang tadi, membantu mama membersihkan rumah, membantu memasak, atau yang paling simpel membantu membereskan mainan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan bersama-sama. Dan kita juga harus bekerja sama untuk melakukan kebaikan, bukan untuk merugikan kita atau merugikan orang lain. Nah, sekarang Kak Cantik mau kasih tugas untuk adik-adik. Tugasnya adalah adik-adik bekerja sama atau membantu mama, papa, kakak, atau adik-adik di rumah, kemudian minta tolong orang tua untuk foto atau bikin videonya. Nah, nanti foto atau videonya bisa dikirim di WhatsApp orang tua. Nah, contohnya kayak ini. Oke? Ngerti? Paham? Oke adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama, tapi harus pakai gerakan. Jadi adik-adik ajak mama atau papa atau kakak atau adiknya adik-adik untuk melakukan gerakan ini. Nah, sekarang Kak Cantik sama adiknya Kak Cantik. Sama-sama, kita kerja sama-sama,
senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi ya. Ikutin Kak Cantik. Kita senang sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik minta mama atau papa untuk menyiapkan celengan ini yang dikasih sama gereja. Jadi adik-adik nanti memasukkan persembahannya ke dalam sini. Oke. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyerahkan persembahan Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan selalu setia, selalu taat pada firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati kami, bimbing kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Berikan kami selalu sukacita dan juga kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua. Berkati mama dan papa, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka selalu kesehatan dan juga berkat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan yang selalu setia melayani-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan kehidupan berkeluarga mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Hosiana. Tuhan berkati pendeta kami, majelis, pengurus dan pelayan PAPT. Tuhan berkati juga komisi, sekretariat kantor, dan juga security. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga boleh berkati jemaat GPB Hosiana. Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan juga berkat Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang sampai saat ini masih ada virus yang menyebar Tuhan sampai saat ini. Tuhan berkati negara ini, Tuhan lindungi dan Tuhan juga pulihkan. Tuhan tahu kami rindu untuk kembali bersama-sama lagi Tuhan, beribadah di gereja, sekolah di sekolah Tuhan. Kami rindu bertemu dengan teman-teman kami rindu untuk bertemu dengan guru kami dan juga keluarga besar kami. Tuhan, pulihkan negara ini agar dapat terbebas Tuhan dari penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tugasnya jangan lupa dikumpulin. Kak Cantik tunggu maksimal sampai hari Sabtu depan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.